Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baik, seluruh peserta daurah online Surah Al-Fatihah Qiraah Sab'ah yang Allah muliakan pada malam hari ini. Insyaallah semua saya doakan mudah-mudahan yang hadir dari peserta online maupun offline, karena di depan anak juga ada beberapa santri yang ikut menjadi peserta daurah sudah 2 hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita sampai nanti di pertemuan yang terakhir besok diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala semua daripada bentuk keikhlasan kita dalam belajar. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu jihad kita mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan melanjutkan daripada pembahasan kita yang berikutnya. Jadi sebelum nanti kita akan membahas dan juga nanti akan mendapatkan ijazah ammah, yakni ijazah untuk seluruh peserta yang hadir online maupun offline. Berikut nanti kami akan paparkan beberapa hal mengenai tentang makna Al-Quran dan sekilas bagaimana sisi-sisi daripada Al-Quran ini kita ketahui. Nah, yang pertama, makna Al-Quran itu yang sudah ditulis secara gamblang oleh seorang syekh, seorang imam bernama Imam Ibnu Jazari. Di situ ada kalimat daripada kalam beliau. Lalu kita berikan menjadi 7 poin. Yang pertama, makna Al-Quran itu adalah pertama adalah kalam Allah. Dia adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Laisa makhlukillah. Kemudian dia bukan makhluk Allah. Nah, jadi artinya ini pernah terjadi di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Ada orang-orang daripada orang-orang yang tidak senang, lalu dia murtad daripada akidahnya, mengatakan Al-Quran adalah makhluk Allah, dan ini ditentang besar oleh seorang imam bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kita yakini bersama Al-Quran adalah kalamullah, yakni kalam Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah al-mu'jiz. Yang ketiga, mu'jiz ini adalah satu hal yang mukjizat. Jadi Al-Quran ini adalah mukjizat bagi bagi Rasulullah SAW, lalu diberikan kepada umat-umatnya. Jadi Quran ini adalah mukjizat. Yang ketiga adalah Al-Quran itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dia diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan kepada nabi-nabi yang lain, hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, dia diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir itu adalah secara terus berlangsung, dan ini sifatnya adalah riwayat yang paling terkuat dalam masalah mutawatir itu. Ini tentang masalah Al-Quran tadi. Dan Al-Quran itu dia dimulai daripada surah Al-Fatihah dan diakhiri sampai surah An-Nas. Jadi Al-Quran itu bukan 30 juz, atau dalam bahasa Malaysianya bukan 30 juzuk. Jadi Al-Quran itu adalah dimulai daripada surah Al-Fatihah lalu diakhiri dengan surah An-Nas. Di Al-Quran itu bukan 30 juzuk atau 30 juz, tapi dia mulai daripada surah Al-Fatihah lalu diakhiri dengan surah An-Nas. Yang keenam, makna daripada Al-Quran itu adalah tertulis dalam mushaf atau suhuf. Tertulis di dalam mushaf. Yang ketujuh, orang yang akan membacanya akan saja, yang artinya adalah dengan niat, apalagi dia membaca, pasti dia berpahala
membacanya. Kita ketahui bersama, orang yang membaca Quran itu satu huruf saja berpahala 10 kebaikan. Dan ini adalah makna Al-Quran yang dirangkum oleh seorang syekh, seorang imam bernama Imam Ibnul Al-Jazari. Nah, berikutnya, lalu sampai pada kita yang menjadi seorang guru atau sebagai seorang pembelajar talibul ilm. Jadi kita ini sebenarnya di level yang mana? Jadi dirangkumlah menjadi ada 5 poin. Yang pertama, kita harus mengenal diri kita sendiri. Jadi sebelum orang mengenal kita harus mengenal diri kita sendiri, Pak. Dalam masalah Quran, maka yang pertama adalah pastikan kita tidak mengenal huruf. Oke. Pastikan kita belum dipastikan kita belum mengenal, pastikan kita ini sudah tidak lagi belum mengenal huruf. Jadi orang-orang membaca Quran di mana level yang pertama, pastikan dia tidak lagi belum mengenal huruf. Artinya adalah makharijul huruf. Maka level pertama adalah belum mengenal huruf. Yang kedua, saya yakin dalam yang ikut Zoom ini, yang ikut daurah online atau offline, insyaallah kita sudah mengenal huruf semuanya. Kan dari alif sampai ya sudah hafal lah mungkin insyaallah. Paling-paling tidak nanti mengimlaknya lagi mungkin ada yang salah atau mungkin ada yang sedikit salah atau benarnya bagus. Jadi tinggal nanti mengulang-ulang kembali kaji-kaji yang sudah diberikan. Dan menyambung huruf ini adalah kalau di level yang kedua adalah menyambung huruf. Kalau menyambung huruf itu kalau berikan dia di Iqra itu biasanya ada di Iqra 1, 2 atau 3. Nah, jadi insyaallah di sini kita dah bisa lah ya menyambung huruf kan insyaallah. Saya yakin betul dah paham lah masalah menyambung huruf ini. Yang ketiga, kita di level yang mana? Apakah kita ini bisa baca tapi terbata-bata? Nah, karena konsentrasi kita adalah belajar suratul Fatihah, saya yakin betul membaca Al-Fatihah ini karena sering membaca, sering mendengar, insyaallah bacanya pun tidak terbata-bata. Saya yakin pasti baca ini lancar semuanya, lancar insyaallah. Di poin 1, poin 2, poin ketiga insyaallah itu masih aman. Nah, ini dia yang keempat. Yang keempat sudah bisa baca tapi belum sempurna. Yang lebih mengkhawatirkan itu adalah bacaan yang sudah sempurna, ya sudah sempurna, sudah sesuai dengan tajwidul huruf, sesuai dengan tajwidul kalimat, tapi tidak tahu kaidah-kaidahnya. Dan membaca secara periwatan yang benar. Ini mesti kita pelajari bersama, paling tidak di poin 4 dan 5 inilah seminimal mungkin kita mesti tahu dan paham bagaimana cara membaca Al-Quran dan harus sempurna sesuai dengan kaidah-kaidahnya, lebih-lebih lagi sesuai dengan riwayat-riwayat yang kita baca. Nanti akan dibahas setelah ini. Berikutnya, ini dia. Yang saya sampaikan atau seorang ustadz yang mungkin yang sudah menjadi pengajar Quran, seminimal-minimalnya 11 poin inilah yang harus ada dalam masalah kurikulum pembelajaran Al-Quran itu sendiri. Nah, ini alhamdulillah di tempat kami sudah diterapkan dan alhamdulillahnya ini makin hari harus makin dikembangkan. Apa yang pertama? Yang pertama adalah piramida Quran itu yang pertama adalah pratahsin atau pratahsin. Kalau dengan dianalogikan dia bentuknya sama kayak Iqra lah. Pratahsin ini. Pratahsin. Kalau di Malaysia itu apa namanya, Cik? Kalau kami ini disebutnya Iqra. Di situ apa nama dia? Boleh Iqra pun ada, satu lagi Qiraati, sistem Qiraati dari Indonesia juga. Dari Malaysia juga. Yang Iqra itu yang Qiraati dari Qiraati pengasas dia Indonesia. Indonesia juga. Oh, Qiraati yang dari Jawa ya? Iya. Tapi kalau
yang sistem yang ada yang pakai Iqra. Ada pakai Iqra, sebagian ada juga pakai Qiraati. Tapi Ya. yang lebih banyak di Malaysia itu pakai apa di Malaysia? Kalau Iqra, kalau Qiraati dia perlu tenaga pengajar, perlu apa tu, ada peperiksaan khas lah bagi guru Qiraati. Bertaliah bercari Qiraati baru boleh mengajar. Dia ni semacam lesson lah ya, lesson mengajar Qiraati lah gitu ya. Ya CG Qiraati. Tapi kalau Iqra dijual di mana-mana buku, kita beli dan belajar. Betul, sama. Kalau di sini masih Iqra itu dijual bebas. Tapi kalau Qiraati menurut saya memang di Jawa itu memang harus ada guru dia. Kalau di Indonesia, kalau mungkin ada beberapa asatidzah di sini yang tahu, ya betul yang disampaikan Majid tadi, Iqra itu biasa dijual secara bebas. Bahkan sekarang itu pun juga ada pelatihan Iqra, nah salah saya. Ada itu, pelatihan Iqra khusus seorang guru yang sudah lama mengetahui tentang Iqra. Tapi di Indonesia ini ragam-ragam model metodenya. Kalau di tempat kami ada namanya Nuri, metode Nuri. Atau kalau di Jawa itu namanya metode Umi. Qiraati juga termasuk. Qiraati itu lebih khasnya itu dia di masalah irama nahwan biasanya, atau bayati, irama bayati. Nah, kalau di Umi begitu juga irama bayati. Kalau di Wafa ada di Wafa itu di Jawa juga sama. Ana juga pernah ikut pelatihan Wafa itu sama. Sebenarnya khasnya mereka itu yang dilihat dari segi metodenya itu adalah metode yang pertama yang mereka pakai adalah irama. Bagaimana mentertarik orang, cara mengajinya dengan masalah irama. Itu yang mereka awali. Setelah itu baru dimasukkan bab masalah-masalah tahsin yang berikutnya. Itu membuat orang tarik dalam masalah metode mengaji tadi. Jadi itu promosi itu sebenarnya. Nah, bagus. Jadi di Umi begini juga, di Iqra-nya dijual dengan secara bebas. Kalau di Umi begini metodenya, Umi begini metodenya, Wafa juga ada metode seperti itu. Jadi hal yang pertama harus dikuasai atau dibuat secara kurikulum bagi seorang pengajar Quran atau kita yang nanti akan menjadi pengajar Quran, pertama adalah praktis. Yang kedua adalah tashih fasahatul lisan. Nah, ini saya dah lihat di statusnya Makcik di surah Ar-Rahman dah ada mungkin ustazah yang mengajarkan makhrajul huruf. Bagus. Nah, ini tentang fasahatul lisan ini bagaimana cara-cara kita mengucapkan fasahatul lisan, tajwid hurufnya itu benar sesuai dengan makharijul huruf. Kalau kami pernah mendapatkan pelatihan cara cepat menghafal makharijul huruf itu ada 5 macam. Ada triknya. Kalau kami mengajarkan kepada murid-murid dengan gerakan. Nah, ini biasanya pakai metode Wafa. Karena metode Wafa itu kan pakai otak kanan. Metode otak kanan. Otak kanan itu kan biasanya lebih suka varian-varian bermain gitu kan, suka yang berwarna-warna lah. Jadi ada caranya supaya lebih cepat memahamkan kepada santri atau kepada murid. Kita analogikan makharijul huruf itu ada 5 tempatnya. Satu ada namanya tenggorokan. Nah, ini tenggorokan namanya nih. Nah, itu gila saja. Nah, yang kedua lebih cepat. Yang kedua ini adalah namanya lisan. Nah, lisan. Setelah itu dia dibuka. Setelah dibuka lisan di bibir ini namanya 2 buah bibir. Setelah itu di dalamnya ada al-khayshum. Al-khayshum itu hidung bagian dalam. Setelah itu ada namanya al-jawf, rongga mulut. Nah, kalau kami nyanyikan, nanti ada juga santri ini udah hafal nyanyinya. Ya. Makhrajku ada 5, rupa-rupa namanya. Jawf, harfi, al-lisan, asyafat, dan al-khayshum. Itu kan cara-cara membuat orang unik dalam kiasan untuk bisa supaya cepat hafal. Nah, jadi ini masalah yang kedua adalah tashih fasaha. Jadi harus bisa cepat bisa menguasai tentang masalah makharijul huruf. Yang ketiga, setelah dia bisa menguasai dan sudah
tepat cara membaca makharijul hurufnya. Yang ketiga adalah bisa menguasai, mempelajari, memahami matan al-Jazari dan tuhfah. Nah, di sini agak panjang sedikit. Apa dia? Kenapa sih Ustaz kita harus belajar matan al-Jazari dulu, lalu setelah itu tuhfah? Kalau kita rincikan beberapa kitabnya banyak yang semirip-mirip dengan ada ada Hidayatul Musafid dan sebagainya, itu banyak yang mirip-mirip seperti itu. Nah, matan al-Jazari ini dia lebih fokus kepada tajwidul huruf dan sifatul huruf. Jadi Jazari ini dia memahami bagaimana cara tempat-tempatnya keluar huruf. Setelah itu kalau sudah tahu tempat-tempatnya keluar huruf, makharijul huruf itu sendiri, maka dia dipahami dengan sifat-sifatul huruf. Maka jangan pernah menyamakan. Ada yang membaca so, ketika membaca so kok sama dengan sya. Padahal so dengan sya itu dua huruf yang berbeda, apalagi tempatnya juga berbeda, dan juga sifatnya berbeda. Sedangkan so itu sifatnya sofir, kalau sya itu sifatnya tatashi. Tapi kebanyakan ada beberapa orang membaca suratul Fatihah ketika membaca ihdina syira, dibaca syira. Itu kan seperti sya, berarti tidak sesuai dengan kaidah matan Jazari. Nah, kalau di tufah itu sudah masuk ke tajwidul kalimat. Tajwidul kalimat itu adalah bacaan yang sudah menyambung huruf 2 kata atau 3 kata, dan dia sudah masuk dalam ranah ilmu tajwid. Nah, ini perbedaan dari Jazari dengan tufah. Kalau Jazari itu fokus dengan tajwidul huruf, per huruf-hurufnya setelah itu sifatul huruf. Kalau di tufatul hafal itu lebih memfokuskan dengan tajwidul kalimat, bagaimana cara membaca kalimat dengan tajwid. Nah, orang-orang Arab itu mereka mempelajari Al-Quran itu mereka langsung ke tufah. Loh, kenapa Ustaz? Kok tidak belajar Jazari dulu? Kenapa langsung di tufah? Iya, karena di Jazari itu itu adalah kalimat huruf-huruf Arab yang sudah mereka kuasai, tapi di tufah tidak. Kenapa? Contoh, mereka memahami kalimat contohnya antum. Ya. Antum itu kalau dalam bahasa mereka bahasa Arab. Tapi setelah turun Quran, maka berubah kalimat antum itu nunnya disamar-samarkan. Setelah turun Al-Quran, antum. Maka tufatul afal bagi seorang Arab itu gharib, bagi mereka asing. Makanya mereka agak lucu kadang-kadang, bahkan agak aneh mendengar daripada kalimat yang mereka bacakan sehari-hari, tapi kok bisa dibedakan bunyinya gitu. Ini bedanya bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran. Jadi kalau pakai bahasa Al-Quran itu bahasa tajwid, tapi kalau bahasa Arab sehari-hari ya antum ya antum. Ketika bahasa Al-Quran itu tetap apalagi tentang kalimat-kalimat pembuka awal surah, fawati suwar, tentang alif lam mim. Nah, ini ketika membacanya alif lam mim. Nah, orang-orang Arab itu yang pintar syair, yang pintar ilmu balaghah, mereka langsung tiba-tiba setelah turun ayat ini, tiba-tiba mereka langsung, ini kalimat siapa yang buat gitu. Mereka tidak pernah membayangkan, tidak pernah menciptakan kalimat ini, kok tiba-tiba Rasulullah Muhammad yang seorang ummi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, kok bisa tiba-tiba dia membuat sebuah kalimat seperti itu. Nah, kenapa alif lam mim itu tidak ada artinya? Ada sebagian para ulama berpendapat kalimat ini diturunkan supaya untuk mematahkan orang-orang yang kaum kafir yang suka membuat syair-syair dan suka memfitnah Rasulullah SAW. Maka diturunkan ayat ini. Alif lam. Jadi makna daripada ayat yang suatu surah itu adalah salah satunya adalah mematahkan argumentasi orang-orang kafir ketika itu dalam membuat syair-syair yang tujuannya ingin memfitnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu hebatnya Allah untuk menjaga kemuliaan Nabi. Jadi waktu surah saja itu menjadi gharib bagi mereka, apalagi kita. Kita ini Jazari aja gharib, apalagi tuhfah, gitu kan? Mengenal huruf ko saja kadang-kadang terbalik. Ko dibaca ko harusnya dibaca ko, gitu kan? Atau dibaca a kadang-kadang dibaca a, gitu.
au, itu kan kadang-kadang juga terbalik-balik. Nah, jadi kita memahami kedua daripada matan ini harus betul-betul paham dan juga bisa memahami dan dipelajari bagaimana cara membaca makharijul huruf dan juga sedangkan yang berikutnya adalah tajwidul kalimat. Kita juga memahami tajwid izhar, ikfa. Nah, ikfa itu dalam kalangan orang-orang Arab itu gharib bagi mereka. Ikfa itu gharib bagi mereka. Apakah dibaca antum atau dihilangkan nunnya? Dia gharib bagi mereka. Nah, ini ada penjelasan tersendiri tentang matan jazari atau dan matan atau hafal. Insyaallah nanti kalau kita buka daurah silakan diikuti. Nah, yang keempat, setelah nanti 1, poin 2, poin ketiga itu sudah dipahami dan sudah dikuasai, maka langsung masuk dalam bab namanya talaki 30 juz. Talaki 30 juz. Dan saya sampaikan pada materi sebelumnya, talaki ini adalah metode kesunahan Nabi SAW dan ini kebiasaan para salafus saleh. Jadi artinya talaki ini adalah bagian daripada cara belajarnya Nabi, cara belajar Nabi. Mohon maaf, nanti silakan dimasuk lagi di zoomnya, waktunya terbatas. Oke, jadi talaki itu adalah bagian daripada sunnahnya Nabi SAW ketika Nabi mendapatkan wahyu pertama kali dari malaikat Jibril, setelah itu diajarkan kepada Nabi itu dengan cara talaki, gitu ya. Nah, setelah daripada talaki, untuk bagi para seorang guru atau bagi seorang talibul ilm, jangan terlalu lama di poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Jadi kalau bisa setelah mempelajarinya mungkin sekilas bisa langsung minta ditalakikan kepada guru. Jadi bisa langsung ditalaki. Ada juga yang poin keempat saat di mata talaki ada, tapi nanti agak sedikit riuh dia nanti ketika belajar kalau sudah ditalakikan, tapi dia nggak paham alatnya, tidak paham teorinya. Ini juga agak tidak kesinambungan dalam belajar. Kalau bisa paham dia nanti teorinya pun sekaligus dengan talaki-talaki yang sudah diajarkan oleh guru-gurunya. Jadi jangan terlalu lama diperatasin, jangan terlalu lama ditasbih dan juga matan jasa tidak lupa. Setelah nanti kalau sudah bisa mentalakikan 30 juz, sudah sesuai dengan bacaan gurunya, sesuai dengan bacaan riwayatnya, maka langsung masuk dalam yang kelima adalah tahfiz 30 juz dengan riwayat hafiz. Oke, kita di Indonesia itu rata-rata, di Malaysia itu juga rata-rata memakai riwayat-riwayat hafiz. Jadi hafiz, siapakah hafiz ini? Nanti kita akan bahas. Nanti ada nama-nama imam di bawahnya. Nah, jadi kita harus minimal dalam mengaji itu kita harus bisa menguasai satu riwayat. Jadi riwayat hafiz. Jadi kalau ada orang yang hafal 30 juz, setelah itu dia sudah bisa menguasai sudah hafal 30 juz, lalu disebut dengan al-hafiz. Saya pun juga nggak tahu siapa yang nyebut saya al-hafiz gitu. Nah, itu sebenarnya apakah boleh Ustaz? Apakah salah Ustaz? Tidak, itu adalah bagian dari mengihtiramkan orang. Boleh-boleh saja. Tapi yang kalau kita ketahui, orang yang al-hafiz itu dia bisa hafal daripada ratusan ribu hadis atau ratusan ribu bait-bait daripada kalimat-kalimat kalam yang mulia, dan itu disebut seorang al-hafiz. Nah, contohnya al-hafiz Imam Ibnu Hajar Asqalani gitu ya. Itu al-hafiz. Terus kalau kita sudah hafal 30 juz, lalu disebutnya apa Ustaz? Hafal 30 juz riwayat hafiz. Atau hafal tahfidz 30 juz riwayat satu saja yang bernama riwayat hafiz. Jadi minimal kita yang sudah mengaji ini, sudah nanti mulai menghafal, paling tidak kita harus bisa menguasai riwayat hafiz. Riwayat hafiz ini Masya Allah banyak betul. Apa yang namanya tarikh-tarikhnya. Nanti kita akan bahas. Nah, setelah itu kita masuk di poin yang keenam di piramida Quran setelah kita tahfidz, maka masuk yang keenam adalah kita harus dan bisa mempelajari menguasai matan syatibi. Matan syatibi ini adalah alat kalau dalam ilmu Arab itu nama alfiahnya adalah inilah syatibi ini. Jadi artinya kalau di syatibi ini ada sekitar 1173 bait yang mesti dihafal. Nah, dan saya dan saya tidak setuju gitu. Kalau seandainya ada orang mengatakan ya kalau kita belajar itu ya mesti merujuk kepada orang Arab, salah. Antum lihat
Mantan Syatibi ini, Imam Syatibi ini, beliau seorang ulama Quran, yakni ulama qiraah, tapi bukan orang Arab. Dia orang Barat dan berasal daripada Andalusia. Andalusia itu orang mana ya? Orang Spanyol. Ya, Spanyol. Jadi ulama dunia saja itu merujuk kepada orang Barat. Jadi kalau seandainya ada orang mengatakan kita tuh harus merujuk semua dengan orang Arab, tidak. Saya nggak setuju itu. Ini Matan Syatibi ini orang Barat. Bahkan subhanallahnya Imam Syatibi ini dalam riwayat hidupnya beliau buta. Beliau buta, udahlah buta, bisa menjadi rujukan ulama-ulama dunia, dan dia bukan orang timur tapi orang barat, orang Indonesia, orang Spanyol. Dan kita pun bisa menjadi rujukan bagi orang Arab dengan syarat kita menguasai ilmu-ilmu tertentu, terutama dengan ilmu qiraah. Nah, setelah kita menguasai matan Syatibi, maka setelah kita menguasai daripada 1100-1003 bait itu dan sudah kita kuasai, maka nanti masuk dengan bab tahfidz lagi 30 juz tapi dengan qiraah sab'ah. Masuk lagi. Jadi setelah matan Syatibi, Imam Syatibi itu, maka masuklah nanti kita tahfidz lagi 30 juz dengan qiraah yang sudah 7, bukan hafiz lagi, sudah 7. Lalu kalau sudah masuk yang ke-7, maka lanjut kita belajar tentang matan Durratul Mudiyah. Ya, matan Durratul Mudiyah. Nah, setelah masuk ke matan Durratul Mudiyah, nah, ini yang membahas yang 3 yang berikutnya nanti. Maka lanjut lagi tahfidnya 30 juz. Setor lagi 30 juz atau tahfidz lagi 30 juz tapi dengan qiraat yang terakhir, qiraat yang ketiga. Nah, di situ nanti ada Abu Ja'far, ada Ya'qub dan ada Khalaf. Jadi ditambah nanti di situ. Di dalam matan Durratul Mudiyah. Nah, setelah dia dari 7 tadi sampai di matan Durratul Mudiyah, setoran 30 juz lagi dengan qiraah yang 3 tambahan 7 tadi itu, 7 tambahan 3 artinya 10. Setelah itu kita langsung mempelajari matan Thayyibatun Nasr. Ini dia. Subhanallah, ini kalau matan Thayyibatun Nasr ini matan yang dianggap mungkin agak sedikit berat gitu ya. Tapi kalau bagi seorang talibul ilmi yang sudah ingin betul-betul belajar, bisa, insya Allah dia bisa menguasai. Dan dia setelah nanti sudah bisa menghafal bait-bait bahkan ribuan bait di situ, maka nanti akan kembali setoran 30 juz dengan qiraah 10 kubra. Nah, antum kalau masih dalam kita masih dalam posisinya tahfidz 30 juz sampai di matan Durratul Mudiyah masih dalam qiraah asyarah sughra. Kalau sudah menguasai matan Thayyibatun Nasr, maka sudah masuklah kita tahfidz 30 juz dengan qiraah 10 namanya kubra. Nah, kalau sudah bisa menguasai 11 ini, maka patutlah kita pasti insya Allah kita akan menjadi rujukan orang lain, rujukan umat setiap yang akan bertanya tentang masalah qiraah Al-Quran itu sendiri. Jadi harus bisa menguasai. Oke. Nah, ini dia. Berikut daripada 10 imam-imam qiraah yang sudah tercantum di sini. Nah, yang warna kuning ini adalah imamnya, seorang qari'nya. Nah, yang warna hijau itu adalah rawinya, orang yang meriwayatkan itu. Di situ kan ada Nafi' rawinya, kalau kita sebut ya qiraah qari'nya 10 qiraah itu yang pertama yang kuning itu adalah imamnya, yang hijau itu adalah murid-muridnya. Oke. Kalau kita lihat Nafi' itu punya murid namanya Qalun dan Warash. Nah, terus ada Ibnu Katsir punya murid namanya Al-Bazzi dan Qunbun. Kalau kita yang ketiga, Abu Amr punya murid namanya rawinya adalah At-Turi As-Susi. Ibnu Amir punya murid namanya Hisham dan Ibnu Za'wan. Dan kelima adalah Asim punya murid namanya Syu'bah dan Hafaz. Yang keenam ada Hamzah, Imam Hamzah punya murid namanya Khalaf dan Khalaf. Setelah itu yang ketujuh Al-Imam Kisai punya murid namanya Abu Harith dan Ad-Duri. Nah, kita bahas hanya konsentrasi yang 7 sampai 7 saja, tidak sampai yang ke-10. Nah, kalau kita lihat dari segi tertib daripada riwayah sanad ini, maka masing-masing daripada periwayat ini, contoh kita ambil daripada Imam Asim. Imam Asim itu punya murid namanya Syu'bah dan Hafaz. Nah, hebatnya Asim ini ketika dia mengajarkan kepada Syu'bah dan Asim, kepada Hafaz membaca contohnya surat Toha. Hafaz membaca Toha. Ya,
sedangkan Syu'bah membaca Tihi, gitu kan? Nah, kenapa kok bisa berbeda, Ustadz? Karena guru memahami syakil kemampuan daripada seorang murid, maka itulah yang diberikan kepada murid-muridnya. Jadi Syu'bah walaupun dia satu guru kepada Asim mengajarkan kepada Syu'bah, Hafiz diajarkan pula dengan daripada Asim. Asim ini adalah ayah tirinya Hafiz. Kalau kita lihat daripada sejarah riwayat hidup, beda cara dia menyampaikan mengajarkan kepada murid-muridnya. Asim mengajarkan kepada Syu'bah berbeda, dan juga Asim mengajarkan kepada Hafiz pun juga berbeda, beda cara pandangannya. Dan kalau kita mengetahui jemaah sekalian, itu yang warna hijau itu adalah rawinya. Satu rawi itu mempunyai 52 thariqah. Bayangkan berarti. Jadi kalau 52 thariqah, angka 50 lah dikali dengan 20 perawi, berarti ada 1000 thariqah. Berarti ada satu ayat itu ada 1000 bacaan yang mesti kita kuasai. Jadi subhanallah ya. Jadi dan satu perawi itu ada sekitar 52 thariqah. Bayangkan apa namanya? Sedangkan di Hafiz itu, Hafiz ini kalau kita lihat apa dia dibaca dengan thariqah yang mana? Nah, kita rata-rata yang sudah mempelajari, kita masih masuk dalam thariqahnya Thariq Asy-Syatibi yang kita pelajari sama-sama. Maka ada beberapa hal yang penting dalam masalah thariq, cara bacanya Syatibi, Thariq Asy-Syatibi itu yang paling konsentrasi itu adalah masalah mat mutasil. Mat wajib mutasil itu tidak boleh melebihi daripada 5 harakat. Itu salah satu thariqah yang ada di riwayat Hafiz. Bayangkan itu baru satu thariqah Syatibi, apalagi ada sekitar 51 lagi thariqah yang berbeda-beda cara bacanya. Jadi Quran itu subhanallah banyak daripada orang-orang yang memberikan jalan cara baca Quran itu. Artinya kalau satu ayat saja 1000 cara baca, thariqahnya 1000. Kalau Quran itu ada sekitar 6 ribuan, kalikan saja. Berarti satu ayat 6 ribu berapa itu? Jadi luar biasa. Dan Nabi itu subhanallahnya, beliau bukan seorang yang bisa membaca dan bukan seorang bisa menulis, tapi menguasai semua daripada ayat-ayat yang sudah Allah turunkan kepada Rasulullah, kepada Jibril, disampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah mempertahankan itu dalam hatinya. Maka kalimat ayat yang Allah pernah sampaikan kepada kita dan mungkin hafal di surah surah Al-Qiyamah di juz 29, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jadi supaya Quran itu masuk berkumpul dia dalam dada kita. Nah, kapan dia bisa masuk? Ketika kita belajarnya secara tertib dan juga secara tartil. Nah, apa bagian-bagian tartil akan kita bahas nanti. Jadi ini nama-nama daripada qari'nya dan juga daripada rawinya. Dan untuk pengambilan sanad,
wajib bagi peserta nanti menghafal nama-nama imam ini dan juga perawinya. Jadi kalau nanti ditanya Imam Nafi siapa nama muridnya, perawinya siapa, Qulun dan Waras. Terus Imam Hamzah siapa nama perawinya, Khalaf atau Khalad dan Khalad. Kisai siapa nama perawinya, Abdul Haris dan Ad-Duri. Itu misal harus dikuasai bagi seorang talibul ilmi untuk mengambil syarat surat Al-Fatihah, qiraah, sabah. Jadi nanti insyaallah mohon maaf juga kemarin ada permintaan materi yang akan mau di-share karena dari tadi pagi sampai sore lumayan sibuk gitu ya. Insyaallah kalau tidak besok pagi insyaallah akan dikirimkan materi-materinya untuk nama-nama qiraah. Silakan boleh dicatat atau boleh di screenshot nanti sekaligus untuk bisa dihafal karena nanti di sesi terakhir insyaallah antum semua nanti akan mendapatkan jazah amal dan besok kita akan melakukan wisuda sekaligus untuk pemetaan kapan jadwal-jadwal untuk pengambilan sanadnya. Bisa melalui offline atau dengan online. Kalau offline insyaallah kembali dari Mbak Aisyah atau di masjid nah bisa ketemu sama Ana. Kalau online nanti dijadwalkan waktunya. Ya insyaallah. Jadi harus dihafal nama-nama kira-kira ini. Berikut selanjutnya. Nah, apa kata daripada ya. Oke. Yang berikutnya ini ada rukun-rukun membaca Al-Qur'an. Siapa yang mengatakan ini? Yakni Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah di dalam kitab Thaibatun Nasab. Apa kata beliau? Ini mohon maaf ini tidak menyinggung siapapun di antara kita. Yang pertama adalah kalau kita membaca Al-Qur'an, yang pertama harus sesuai dengan kaidah nahwu dan bahasa Arab. Harus sesuai dengan kaidah nahwu dan bahasa Arab. Ini tidak bisa kita pungkiri karena Quran itu adalah bahasa Arab, tentu kita harus mengikuti kaidah-kaidah di dalam. Yang kedua, sesuai dengan rasam Utsmani dengan tulisannya ihtimal yang tidak cacat atau yang sama dengan rasam Utsmani. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an paling-paling tidak seminimal-minimalnya antum bisa baca terjemahan yang sekarang terbaru itu yang mirip-mirip kayak tulisan rasam Utsmani yang ada di Timur Tengah. Jadi memakai sesuai dengan rasam Utsmani seperti itu. Yang ketiga, harus sahih. Ini dia. Sahih sanadnya. Jadi kalau kita membaca Quran itu sahih sanadnya, sanad cara bacanya. Karena Quran itu dia terbagi menjadi dua. Satu, ditinjau dari segi bacaan. Kedua, ditinjau dari segi makna. Nah, kita hari ini tidak belajar makna. Kalau belajar makna, itu nanti akan ada bab khusus tersendiri, namanya belajar tafsir. Ada tafsir ra'i, ada tafsir bil maksud, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sekarang konsentrasinya adalah di bab bacaan, qiraah. Nah, bagaimana cara kita supaya bisa sama dengan bacaan kita tersambung ke Rasulullah? Maka cara yang terbaik adalah belajar kepada guru yang mungkin sama keilmuannya dan mempunyai sanad dalam bab-bab qiraah. Nah, ini supaya kenapa? Walaupun ada orang-orang yang mungkin dia ikut lomba atau paham dia qiraah sab'ah tapi tidak punya sanad, apa kata Imam Al-Jazari? Bukan kata saya ya. Kata Imam Al-Jazari, apa kata beliau? Syudhu lahu law annahu fi sab'ati. Walaupun dia menguasai atau bisa baca walaupun dia bisa menguasai qiraah sab'ah tapi tidak sampai sanadnya kepada Nabi, apa kata beliau? Bacaannya syadz, artinya bacanya cacat. Jadi begitu, walaupun ada yang bacanya iramanya syahdu masya Allah gitu kan sampai-sampai apa tertarik dengan bacaan itu, ya kan? Tapi bacaannya tidak tersambung kepada Nabi atau tidak tersambung kepada gurunya sampai kepada Ibnu Al-Jazari. Lalu siapa Ibnu Al-Jazari Ustaz? Beliau ini masternya para qiraah. Kalau kita lihat Ibnu Al-Jazari ini salah satu yang kita sampaikan kemarin, seluruh daripada sanad-sanad itu Quran itu akan tersambung ke beliau semua. Itu pada Imam Ibnu Al-Jazari. Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah. Jadi kalau saatnya kita membaca Quran, seminimal-minimalnya ada ikhtiar dan ada usaha untuk sama-sama belajar mencari guru yang dalam bahasa kerennya adalah kredibel dalam masalah ilmu
tajwid yang paling tidak dia mempunyai sanad. Minimal dia mempunyai sanad bacaan qiraah lah yang bisa ditalakikan kepada murid-muridnya. Nah, ini untuk kepada kita siapapun yang menjadi seorang guru, bahkan ada gerakan. Kalau tidak salah saya itu ada gerakan sejuta guru bersanad. Bahkan ada video itu kalau nggak salah saya, ternyata sanad itu mudah. Ternyata menjadi seorang bersanad itu mudah. Jadi tidak serumit yang kita pikirkan, sanad itu mudah. Paling tidak kita belajar kepada orang yang betul-betul mempunyai sanad dan juga ada ikhtiar kita untuk belajar di situ. Jadi ini 3 poin yang penting cara kita untuk menggapai cara membaca dalam rukun yang 3 ini. Paling tidak salah satunya adalah kita sesuai dengan kaidah nau, sesuai dengan ras utsmani. Yang ketiga adalah sahih sanad cara bacanya. Ini cara meriwayatkan cara bacaan yang sesuai dengan riwayat yang dibacakan. Lanjut. Nah, ini dia nama-nama imamnya. Nah, ini yang tadi nih sudah kita sebutkan tadi. Ini nama-nama imamnya. Nama aslinya ada. Nafi itu nama aslinya adalah Nafi bin Abdurrahman. Kalau ini punya nama asli nama Isa bin Mina. Ini nama-nama yang seperti kayak tadi. Ini sama. Nah, ini dia. Baik, kita sudah masuk di sesi terakhir di bab kita, yakni Suratul Fatihah qiraah sabah. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi tadi qari itu kan tadi ada yang kita bahas ada qari yang 7, qiraah yang 7. Jadi kalau kita lihat secara membaca Al-Fatihah ini yang paling menjadi standar mungkin nanti ketika nanti akan mengambil sanad dengan anak, insya Allah nanti antum akan membaca semua daripada peserta akan membaca Al-Fatihah dengan riwayat hafaz dulu. Jadi kalau seandainya ada bacaan yang mungkin tidak sesuai dengan bacaan riwayat hafaz, mungkin diperbaiki dulu sampai betul-betul bacaannya sudah pas. Kalau sudah pas dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihahnya dengan bil jama' dan juga nanti setelah itu baru dibaca dengan bil ifrad dengan sendiri, dengan terpisah-pisah. Gitu ya. Jadi nanti untuk pengambilan sanadnya membaca Fatihahnya nanti setelah ini insya Allah nanti akan anak talakikan bagaimana cara membaca riwayat hafaz Fatihahnya. Monggo kalau seandainya bisa merekam direkam karena di YouTube belum ada video anak. Insya Allah nanti kalau ada nanti bisa di-share di YouTube atau nanti bisa direkam dulu. Mungkin kalau HP-nya HP Gen Z mungkin bisa direkam pakai rekam layar ya. Di layar itu boleh. Nah, nanti terakhir akan anak ajarkan talakikan riwayat atas. Oke. Nah, ini kalau kita lihat daripada tartibnya, yang pertama, kalau membaca suratul Fatihah yang menjadi perbedaan terbesar itu ada di dalam kalimat yang terjadi itu adalah dalam kalimat yang ketiga, maliki. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada maliki yang membaca ma panjang itu hanya qiraahnya Syu'bah, Asim dan Kisai. Nah, Asim ini kan punya 2 murid, satu Syu'bah dan Hafaz. Berarti Hafaz juga termasuk di situ. Yang ketiga adalah Kisai. Kisai punya murid 2, namanya Abdul Haris dan Ad-Duri. Jadi kalau nanti seandainya dibaca, tolong bacakan suratul Fatihah qiraatnya Kisai. Berarti kalau qiraat Kisai, Abdul Haris dan Ad-Duri itu juga termasuk Kisai. Berarti ma-nya dibaca panjang. Nah, terus yang dibaca pendek siapa Ustaz? Yang dibaca pendek selain daripada qiraat Syu'bah, Asim dan Kisai. Jadi dibaca pendek Maliki. Siapa itu? Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir dan Imam Hamzah. Itu dibaca pendek. Oke, sekali lagi saya sampaikan harus dihafal. Ya harus dihafal supaya kita mengambil dapat barokah daripada ulama mutaqaddimin dulu. Mereka menyatakan ilmu itu dengan hafalan. Oke, ini ana tidak menganjurkan dengan bin nazar, coba mengambil ilmu setelah nanti untuk sanad ini dengan bil ghaib, dengan hafalan. Lanjut poin yang kedua, yang di mana perbedaannya Ustaz? Yang perbedaan kedua di kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Yang mana? Yang di kalimat him itu diidghamkan. Namanya idgham kabir. Dibaca cuma satu riwayat yang membaca seperti ini.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki. Jadi, siapa yang membaca ini? Riwayat As-Susi. Oke, dibaca riwayat As-Susi. Jadi riwayat As-Susi itu membacanya himnya digabungkan, setelah itu didalgamkan, setelah itu mai dibaca pendek. Ini hanya riwayat As-Susi saja yang membaca seperti ini. Selebihnya tidak. Oke. Yang di mana lagi Ustaz? Yang kalimat yang mungkin agak berbeda di kalimat alif lam dan shad as-sira. As-sira. Nah, kalimat as-sira ini kalau dalam riwayat selain daripada seluruh kiraat kecuali kiraatnya pada Kunbul dan kiraat Hamzah. Kunbul ini siapa nama imamnya? Apa namanya? Ibnu Katsir. Ibnu Katsir punya dua murid namanya Razi dan Kunbul. Jadi kalau disebut dengan Kunbul berarti sudah termasuk imamnya siapa? Ibnu Katsir. Kunbul gimana cara bacanya? Jadi bacanya sin as-sira bukan ihdinas sira. Jadi kalau nanti seandainya antum yang peserta nanti akan disuruh coba baca surat Al-Fatihah dengan riwayat Kunbul, maka nanti siranya dibaca sin as-sira. Oke, ini riwayatnya Kunbul. Lalu kalau qiraat Hamzah bagaimana cara bacanya? Keterangannya adalah hurufnya digabung antara shad dan zai, itu diismamkan. Zi, zi. Oke, ihdinal zi seperti hampir mengucapkan huruf shad tapi di ujungnya kayak zai. Zai, ihdinal zi. Siapa membaca ini? Qiraat Hamzah. Hamzah punya dua murid namanya Khalaf dan Khalad. Jadi dihafal. Jadi kalau nanti seandainya bacakan qiraat Khalad, berarti termasuk dong Hamzah di situ. Berarti dibaca ihdinal. Oke. Terus lanjut. Sirah yang terakhir seluruh daripada riwayat kecuali riwayat Kumbul lagi nih. Kumbul lagi dan riwayat Khalaf. Kalau seandainya dibaca riwayat Kumbul, maka tetap kayak tadi dibaca siro itu riwayat Kumbul. Tapi kalau Khalaf dibaca ziro itu riwayat Khalaf. Terus kalau Khalaf gimana Ustaz? Termasukkah Khalaf? Khalaf enggak. Caranya begini, rumus gampangnya gini. Kalau nanti seandainya yang diminta murid yang membaca, coba kamu baca riwayat muridnya yang bernama Khalad. Khalad berarti shadnya dibaca zi atau si ya. Oh, yang baca zi itu cuma Khalaf, berarti enggak dibaca zi tapi dibaca si. Jadi kalau dibaca Khalaf hanya Khalafnya saja. Jadi jangan ikut imamnya, gurunya. Khalafnya kayak mana? Seperti itulah khalaf dibaca. Tapi kalau seandainya yang bacanya khalat, maka kita lihat shadnya dibaca zi atau si. Jadi tetap dibaca si. Karena yang baca zi itu cuma khalaf. Jadi kalau suruh dibaca khalaf, dibacanya kayak mana? Zi. Tapi kalau disuruh baca khalat itu yang kedua dibaca si. Itu ya, ini rumusnya cara gampang. Terus mana lagi yang berbeda Ustaz? Di kalimat alaihim. Nah, ini dia alaihim. Seluruh qiraat selain riwayat Qalun salah satu dari dua versinya qiraat Ibnu Katsir dan Hamzah. Oke. Yang pertama ada di kalimat akhir itu ada yang membaca alaihim, ada yang membaca alaihimu, ada yang membaca alaihum. Yang alaihimu itu siapa yang membaca? Karena munya itu diwasalkan, ada dhammahnya di situ. Siapa yang membaca? Seperti matsilah qasirah dibaca alaihimu, itu dibaca riwayat Qalun. Nah, riwayat Qalun. Qalun salah satu daripada dua variasinya. Nah, nanti kita lihat Qalun ini ada dua variasinya. Jadi nanti Qalun ini dia bisa dibaca alaihim, ada yang membaca alaihimu, gitu ya, ada alaihum. Jadi Qalun ini versi paling kuatnya adalah dia dibaca alaihimu. Terus siapa lagi yang membaca alaihimu? Ini qiraatnya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dibaca alaihimu. Alaihimu. Jadi kalau seandainya diminta bacakan riwayat Ibnu Katsir.
Kathir berarti punya murid namanya Bazi dan Kunbul. Berarti Bazi dan Kunbul ikut langsung satu daripada kalimat itu. Walaupun Ibnu Katsir cuma ada di poin yang terakhir nih, dia baca alaihimu, di pas malikinya nggak ada dia di situ. Nah, ingat poinnya, kalau yang dibaca panjang hanya Kisai, Syu'bah dan Asim, itu yang dibaca panjang, selainnya dibaca pendek. Berarti Ibnu Katsir membaca malikinya dibaca pendek. Ingat alaihimu itu qiraat Qaulun dan qiraat Ibnu Katsir. Setelah itu yang membaca alaihum ini cuma satu saja. Siapa nama imamnya? Imamnya qiraat Imam Hamzah. Ya, siapa baca namanya? Imam qiraat Hamzah. Oke, ini kita lihat di sini. Oh, ini dia. Oke, Fatihahnya. Nanti kita praktekkan sama-sama. Kita lihat yang terakhir, bagian terakhir. Boleh di zoom sedikit, tidak apa-apa. Karena tulisannya kecil. Oke, Ustaz, ini pembahasan sudah sampai di akhir. Kita bahas sedikit satu-satu. Di sini kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang membaca Bismillah ini ada yang membaca Bismillah, ada yang tidak membaca Bismillah. Siapa yang membaca Bismillah? Yang tidak baca Bismillah itu cuma 3. Yang tidak membaca Bismillah itu riwayat Nafi', Abu Amr dan Ibnu Amir. Ibnu Amir yang tidak dibaca Bismillah. Karena Bismillah itu menurut mereka bukan ayat. Jadi kalau seandainya antum sudah menguasai Imam Nafi, berarti kalau baca Bismillah, baca Fatihah tidak baca Bismillah, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut, tadi sudah dibahas Maliki. Maliki itu yang baca panjang cuma 3, ada Asim, Kisai dan juga Syu'bah. Kalau di grade 10 nanti ada Yakub namanya, ada Yakub, ada Falak. Dan kita tidak baca 10 lah, kita konsentrasi yang 7 saja. Terus ada yang as-sira, tadi sudah bahas. As-sira yang dibaca sin itu cuma riwayat Kunbul. Kalau dibaca zi itu riwayat Hamzah. Yang as-sira yang ada alif lamnya lah ya. Yang ada alif lamnya. Tapi kalau sira yang terakhir itu dibaca apa tadi? Kalau yang dibaca si itu selain daripada riwayat yang tadi, ini dia. Si yang dibaca sin riwayatnya Kunbul. Sedangkan yang dibaca zi menggabungkan sad dengan zaid di riwayat Khallah. Bisa dilihat nanti. Oke. Terus alaihim, ada yang baca alaihim, alaihimu, ada alaihum. Siapa yang baca alaihimu? Ini kita lihat lagi. Yang baca alaihimu itu riwayat Qalun dan salah satu dari 2 variasinya. Kita bahas nanti. 2 variasi ini maksudnya ada yang membaca waqaf alaihim, ada yang dibaca dia alaihimu, ada yang nanti yang dibaca seperti riwayat Hafaz alaihim alaihimu, dan juga qiraat Ibnu Katsir. Jadi nanti membaca suratul Fatihah itu siratal ladzina an'amta alaihim. Ada yang membaca siratal, tetap shad dibaca. Tapi yang perbedaannya ada di alaihim nanti. Kalau tidak salah shad itu ada 3. Alaihim, alaihimu, ada alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke. Nah, jadi kalau nanti diminta membaca riwayat Qalun, maka dibaca dengan 3 variasinya. 1 mirip Hafaz, dibaca alaihim. 2 seperti dibaca riwayat Qalun itu alaihimu tadi. 3 dibaca seperti riwayat Hamzah alaihim. Terus yang terakhir adalah apa tadi? Alaihimu itu cuman riwayatnya siapa? Alaihum itu riwayatnya riwayat Hamzah. Oke, insyaallah kita akan bahas sama-sama. Kita akan perhatikan dulu pada surah Al-Fatihah dalam riwayat Hafiz. Silakan boleh diikuti tapi tidak dihidupkan dulu suaranya gitu ya, biar tidak bertabrakan suaranya. Paling tidak kalau nanti antum akan menyetorkan surat Al-Fatihah kira sabah bil jama' setelah tabarruk bil ifrad, paling tidak
antum sudah tahu manhaj membaca anak itu kayak mana. Jadi kalau membaca ta'awudz itu tidak boleh membacanya hurufnya digabungkan. Contoh yang terjadi di masyarakat kita itu membaca a'udzu, hurufnya disatukan dengan u. Sedangkan huruf yang maju itu cuma satu dalam makharijul huruf, hanya huruf waw. Sudah tidak termasuk. Jadi cara baca bagaimana Ustaz? Cara baca dipisah rahangnya. A'udzu, a'udzu, ditarik. Jadi jangan dibaca a'udzu. Jadi antum harus sesuai dengan manhaj membaca anak. Jadi gitu ya. Jadi itu yang paling salah fatal sering terjadi di masyarakat. Contohnya dalam masalah membaca ta'awudz. Oke, kita mulai. Anak talakikan, antum boleh membaca talaki tapi tidak dihidupkan harafannya. Nanti boleh di anak tes nanti atau siapa yang mau mentalakikan suatu Fatihah setelah nanti anak bacakan dengan riwayat first. Nanti yang ikhwan satu apa satu layah boleh kita kasih waktu nanti, tapi dengan apa namanya sesuai dengan bacaan yang sudah diajarkan, sudah kita kaji malam. Oke, anak talakikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ana bikin dua versi. Oke, Ana lupa menyampaikan ada di poin yang terakhir itu di ayat ke-7 ada tanda merah di situ. Oke, selama ini kalau dalam riwayat Hafs boleh dilihat yang di baris yang alaihim. Oke. Yang alaihim. Itu kalau dalam apa namanya? Qiraat Hafs yang kita baca sehari-hari itu membaca siratal ladzina an'amta alaihim tidak boleh berhenti. Kenapa? Karena menurut Hafs alaihim di situ bukan ayat. Alam di situ bukan ayat. Jadi kalau berhenti itu ayat namanya. Nah, yang berhenti itu adalah ayat. Kalau seandainya kita membaca riwayat Nafi tidak baca basmalah, boleh berhenti di alaihim. Karena alaihim menurut Ibnu Nafi itu adalah ayat di situ. Maka pas 7 ayatnya. Kalau seandainya berhenti di alaihim yang pertama. Jadi kalau kita baca Hafs sudah jelas riwayat Hafs ini ya apa namanya baca basmalah. Kalau membaca basmalah itu membaca alaihim di ayat terakhir itu tidak boleh berhenti di alaihim pertama. Boleh sebagian para ulama membaca alaihim yang kedua atau membaca dari sirah itu satu nafas sampai walad dhalin. Gitu ya. Jadi kalau antum baca basmalah tengok di situ tuh. Silah itu alaihim itu kalau seandainya riwayat qalun ya berarti kan riwayat Ibnu Nafi itu. Ya kan? Alaihim. Jadi boleh dibaca dia sambung asalkan dia berhenti asalkan itu kiraatnya kiraat Ibnu Nafi.
Jadi kalau kiraatnya hafaz, tidak boleh dia berhenti, harus dia disilahkan disambung. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau seandainya antum membaca riwayat-riwayat hafaz, tahu-tahu membaca alaihimnya, baca berhenti di situ. Nah, ini secara SOP-nya daripada riwayat hafaz itu salah, dibaca salah. Karena kalau seandainya alaihim yang pertama berhenti, dia disebut sebagai ayat. Tapi tidak bagi hafaz, kalau seandainya baca basmalah, alaihimnya tidak berhenti di awal, boleh berhenti di alif kedua atau di sekali nafas panjang membacanya sampai walat gitu ya. Ini pernah ditegur oleh seorang syekh yang sekarang lagi viral, namanya Syekh Hasan Rusyid. Kalau antum membaca alaihim itu tidak dibaca di alif pertama kalau riwayatnya hafaz. Jadi kalau riwayatnya Ibnu Nafi' atau Abu Amr atau Ibnu Amir itu tidak baca basmalah, boleh alaihim yang berhenti di awal pertama karena alaihim pertama menurut mereka itu adalah ayat. Kayak gitu ya. Oke, insyaallah. Oke. Kira-kira ada yang mau coba? Boleh satu ikhwan satu akhwat yang memberanikan diri. Salah tidak apa-apa, yang penting kita belajar. Sebelum kita masuk nanti di ijazah ammahnya surah Al-Fatihah. Qiraah sab'ah. Ada satu ikhwan, satu akhwat yang mau coba riwayat atas. Oh iya. Ada Ustaz, izin Ustaz. Ya. Boleh. Silakan. Namanya siapa? Boleh Nama Pak Afan Ustaz lagi di luar Ustaz. Boleh izin Afgan Ustaz? Boleh, silakan. Nama Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ahsan. Ahsan, insyaallah. Bagus. Faham. Ya, ini waktunya zoomnya kayaknya mau habis lagi. Silakan, ada yang hafal satu lagi? Ada yang mau coba yang hafal? Silakan. Boleh dari makcik-makcik juga boleh, insyaallah. Izin Ustaz, Anda Ustaz. Ya, silakan. Siapa ini? Hafizah Ustaz. Ya, Hafizah. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kapan diulangi lagi? Kalau berhenti di alaihim, ulang dari ghairil maghdubi lagi. Oh ya, Ustaz. Ya, ulang lagi. Siratal ladzi. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Insyaallah. Barakallahu. Insyaallah. Oke. Ini menjadi apa ya? Apa namanya? Ukuran apa, bahan acuan saya. Paling tidak bacaannya bisa dicontohkan seperti yang sudah disampaikan dibaca dari peserta-peserta yang tadi. Nanti setelah ini kita akan masuk kembali karena ini sudah habis jam zoomnya. Nanti kita masuk lagi terakhir nanti kita akan ada ijazah amal. Terus sarah hasanat qiraah sabah. Oke. Terus untuk yang perlu diperhatikan terkait dengan bacanya tadi, tetap membaca sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Lalu kalau dengan kita membaca riwayat Hafiz, tetap tidak dibaca alaihim yang pertama, boleh diberhenti di alaihim yang kedua, atau sekali baca satu nafas dari sirah sampai waladhdallin. Berhenti di alaihim, ulang dari ghairil maghdubi. Setelah itu poin yang kedua, ayat yang ketiga, ar-rahma itu dia dibaca roh, ditarik kembali dengan haknya, dengan usul hurufnya. Ha itu kan dibaca senyum, ha, bukan ha, tapi ha. Tapi ketika membaca ar-rah, bukan ar-rah, ya. Ini yang simpel-simpel aja yang disampaikan, dan biasanya yang simpel ini kadang sering lupa. Terus dibaca manikiyau, huruf waw itu jelas, huruf waw itu maju, monyong, dimajukan, jangan manikiyau, tapi manikiyau, kan bibirnya. Setelah itu membaca iya itu tidak boleh terseret, tidak boleh diseret bacanya. Ini pernah kita sampaikan kepada santri, cara membaca kesalahan huruf sukun ya atau tasdid, dibaca iya itu diseret, tidak, bacanya langsung iya, tidak iya tapi iya. Karena ini punya sifat namanya tawasud, tekan dan mengalir. Tidak dibaca iya karena wudu, tapi na'budu, tekan mengalir. Oke. Ihdinas sira, bagi yang mungkin agak berat cara membaca si, cara melatih gampang. Contoh membaca nasi, cara bacanya nasi, itu cara latih. Nasi, insyaallah bisa. Jadi rata-rata ada yang pasti membaca ihdinas sira seperti sin. Nah, kalau paham, kalau sudah paham dia dengan riwayat kumpul, monggo dibaca enggak apa-apa. Karena kita sekarang ini masih belum menguasai riwayat, baru satu yang kita baca, riwayat first, harus sempurna membaca shadnya. Cara melatihnya begitu. Nas, cara melatih. Nas, insyaallah bisa. Itu ya. Siratal ladzina an'am, hati-hati membaca an'amta. Kadang-kadang ada yang membaca am'amta atau an'amta, terbalik kadang-kadang. Hati-hati. Terus membaca qol itu disenyumkan, bukan siratal, tapi qol, balikkan ke usul lamnya. Mengikuti usul lam. Lam itu senyum, qol tarik. Jadi ihdinas siratal, ditarik, bukan qol tapi qol, tarik. Terus siratal, tarik juga tadi, bukan siratal, salah. Oke. Oke, kita akhiri dulu. Kita masuk lagi setelah ini karena waktunya sudah habis. Silakan masuk lagi.
dengan ijazah ammah. Baik, insyaallah saya ijazahkan ijazah ammah, ijazah umum untuk seluruh peserta online dan offline qiraah sab'ah. Silakan untuk dipelajari dan bisa diamalkan, dan mudah-mudahan bagi yang nanti akan mendapatkan ijazah khas bisa nanti untuk diajarkan kepada semua murid atau orang yang ingin kita ajarkan, insyaallah. Baik, silakan diikuti. Tapi tidak dihidupkan Zoom-nya, tidak dihidupkan suaranya supaya tidak mengganggu jaringan. Boleh nanti diikuti secara tidak menghidupkan phone. Baik, kita baca dengan baca qiraah sab'ah. Ini dengan bil jamak dulu ya. Bil jamak dengan seluruh qiraah tadi kita baca semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong dulu. Bagi yang mau merekam silakan direkam, karena nanti untuk menjadi bahan pengambilan sanad nanti boleh diikuti aja cara bacaan. Nanti akan dijelaskan secara terpisah nanti mana yang qaulun, mana yang qiraah, mana yang katsir dan selanjutnya insyaallah. Kita jamakkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. 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 Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, itu secara bil jamak bacanya untuk qiraah sab'ah sudah Anda ijazahkan secara ammah. Silakan untuk diajarkan, sudah dipelajari, diamalkan dulu. Untuk yang bisa mengajarkan nanti akan mendapatkan ijazah khas dengan syarat
mengambil sanad dengan cara bil ifrad sendiri, dengan bil ifrad artinya setelah nanti membaca bil jamak nanti akan dites secara bil ifrad. Contoh, antum baca surah Al-Fatihah dengan qiraat Ibnu Katsir. Jadi nanti insyaallah rentetan tertib yang pertama nanti menyetorkan dulu nama-nama qiraah yang 7 tadi. Enggak usah 10, 7 saja karena kita konsentrasi 7 qiraah. Setelah itu membaca Fatihah, dicatat kalau bisa dicatat. Kalau yang kedua adalah dibaca dengan riwayat hafaz dulu. Karena ini syarat pintu gerbangnya dihafaz dulu. Kalau sudah bisa membaca riwayat hafaz dengan baik dan benar yang tadi sudah ditalakikan, yang sudah dikaji tadi, maka terbukalah pintu gerbang tadi, maka bisa langsung dibaca dengan secara bil jamak kayak tadi yang tadi kita baca. Setelah baca bil jamak boleh nanti dibaca secara bil ifrad, nanti akan dites satu soal saja. Coba dibaca dengan riwayat Imam Hamzah contohnya. Sudah ada rumusnya, ini rumusnya. Silakan nanti antum bisa semua peserta nanti bisa melihat atau menghafal rumus ini, mudah-mudahan nanti bisa hafal cara membacanya. Ini kitab tulisan ini dimukatabakan oleh seorang guru kami, Syekh Jafri Abu Zaimah. Beliau sudah memberikan ini kepada kami dan sudah diajarkan kepada kami dan sudah diberikan pengajaran untuk orang yang belajar. Silakan rumus-rumus yang sudah diberikan oleh beliau supaya nanti ilmu kita tersanad juga sama ke beliau dan sampai kepada Rasulullah SAW. Silakan ini dihafal rumus-rumusnya. Kalau ada Maliki, siapa saja yang baca panjang, yang baca pendek siapa saja. Ar-Rahman Ar-Rahim yang dibaca digabung mimnya dengan mim yang kedua, itu siapa nama riwayatnya. Terus as-sirah, siapa yang baca sin, siapa yang baca sin, siapa yang baca zi. Terus siapa yang terakhir si, siapa yang baca si, siapa yang baca zi. Ada yang baca alaihim, ada yang baca alaihimu, ada yang baca alaihum. Itu sahabat-sahabat saja. Silakan dihafal. Mungkin besok insyaallah untuk sebelum kita penutupan penutupan acara kita, monggo besok silakan kalau ada yang mau mencoba secara bil jamak dan juga bil ifrad, nanti boleh kita tes besok. Silakan yang memberanikan diri. Mudah-mudahan yang memberanikan diri besok itu biasanya lebih cepat selesai biasanya, insyaallah. Ya. Terus kapan memulai proses untuk pengambilan sanad nih Ustaz? Insyaallah kita mulai dari Selasa sampai hari Ahad. Nanti akan dibuatkan jadwalnya di dalam grup. Silakan antum dan peserta mengisi jadwalnya di hari apa saja yang bisa. Nanti anak bikinkan contohnya hari Selasa dari pagi itu dari pagi jam ba'da subuh sampai jam 8. Ba'da zuhur itu dari jam zuhur sampai jam 2. Terus kalau malam ba'da isya sampai jam 9. Pokoknya begitu terus. Rentetan waktunya Selasa sampai Ahad begitu. Pagi pada subuh sampai jam 8, zuhur itu pada zuhur sampai jam 2, malamnya dari jam ba'da isya sampai jam 9 malam. Silakan nanti diisi, mana tahu ada yang sibuk di hari itu bisa diganti dengan hari lain. Ustaz, kami sedang haid Ustaz. Tiba-tiba kami waktu mau ujian pengambilan sanad tiba-tiba haid. Boleh pas selesai haid Ustaz? Boleh, anak tunggu kok insyaallah. Mudah-mudahan bisa selesai semua insyaallah. Itu saja mungkin yang sudah dipaparkan terkait tentang qiraah sab'ah yang sudah ada pengijazan amah untuk semua peserta yang hadir pada malam hari ini. Sudah ana ijazahkan secara am dan juga mudah-mudahan bisa diamalkan, dipelajari lagi untuk yang mengajarkan dan bisa mengajarkan ke orang lain dengan syarat dia harus mendapatkan ijazah khas langsung dari ana dan insyaallah dia akan ada ijazahnya secara tertulis. Kita kembalikan kepada moderator, mudah-mudahan kita dapat barokah malam hari ini. Insyaallah semua yang kita pelajari ini kita mengambil istifadah daripada ilmu-ilmu para ulama-ulama dunia, ulama-ulama Al-Quran yang kita pelajari sampai hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat mereka juga dan syafaat Nabi Muhammad SAW daripada ilmu yang sudah kita pelajari bersama pada malam hari ini. Baik, kami kembalikan kepada moderator. Pada sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, alhamdulillahirrabbilalamin. Daurah online kita pada hari ini, pada hari kedua,
Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah telah disampaikan juga materi yang dipaparkan oleh Al-Mukarram. Semoga dapat kita serap ilmu beliau hari ini sehingga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diharapkan bagi para ustadz dan ustazah, para muhafiz dan muhafizah, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan paparan materi tadi, boleh dipertanyakan kepada Al-Mukarram. Ya kan jamaah? Mungkin dari makcik Malaysia ke ada yang masih bingung nih makcik ya. Makcik Sanora juga yang jauh di sana ya kan. Atau udah ngantuk-ngantuk dah di Malaysia jam berapa makcik? Ya boleh langsung. Ya langsung Ustaz Akbar. Bismillah. Mau nanya yang bagian ini Ustaz, qiraah Hafiz an Asim itu yang boleh berhenti di alaihim yang kedua. Nah itu harus mengulang siratal ladzi atau harus mengulang ghairil maghdub atau lanjut aja Ustaz? Oke. Kalau membaca dari riwayatnya Hafiz an Asim itu sebenarnya dibaca dengan satu nafas. Nah, ini pendapat daripada ada pendapat para ulama membaca boleh berhenti di alaihim yang kedua. Tapi ketika menyambungnya dibaca dari ghairil maghdub bukan di waladhdallin. Kalau seandainya dibaca dari waladhdallin itu tidak ada riwayat cara bacanya. Artinya kalau seandainya berhenti di alaihim kedua langsung dibaca waladhdallin, bacanya sad karena tidak ada sanadnya, tidak ada rawi yang membaca seperti itu. Ya, itu mungkin insyaallah. apa Ustaz? Satu lagi Ustaz. Ya, silakan. Nah, di sini ada Ustaz, ya mungkin kan anak itu ada yang nafasnya pendek gitu Ustaz. Jadi dia berhenti di alaihim yang pertama Ustaz. Kalau satu nafas nggak bisa Ustaz. Nah, itu gimana Ustaz? Di alaihim yang pertama. Anak-anak ya. Nah, Ustaz. Ya. Kalau masalah tanafus atau dia bisa nafasnya tersengal-sengal, itu biasanya mesti dilatih. Tapi rata-rata keumuman orang membaca ketika membaca alaihim itu rata-rata bisa kok sampai di alaihim yang kedua. Ya, dengan alaihim yang kedua itu insya Allah bisa tersampaikan. Tapi kalau seandainya ada juga yang membaca di alaihim yang pertama, ini tidak dihukumi sebagai makruh. Ada juga para ulama qiraah membaca ini sebagai alibah, masih tetap dibolehkan membaca. Tapi kalau kita ingin baca sesuai dengan riwayat hafaznya langsung, itu tetap langsung dibaca sekali nafas atau dibaca alaihim yang kedua. Nah, jadi sebenarnya tidak ada pengharaman, tidak ada makruh di situ dibaca alaihim yang pertama. Kalau seandainya dibaca dengan alaihim yang kedua pun sah, atau yang lebih tepatnya dibaca sekali nafas sampai waladhdallin. Gitu insyaallah. Syukran Ustaz. Ya, insyaallah. Siapa nama antum? Miftah Ustaz. Miftahur Rahman insyaallah. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Jadi insyaallah siap ya besok insyaallah untuk pengambilan sanad di hari Selasa. So, kita akan mulai kembali untuk peserta yang mau membaca qiraah sab'ah dengan cara bil jama', silakan disiapkan malam ini sampai besok. Kalau seandainya siap boleh dibikin komen di bawahnya. Siap insyaallah, bikin komen di komentar di situ. Kalau seandainya siap besok bisa insyaallah kita akan mulai untuk pengambilan sanadnya bil jama' insyaallah. Jadi dibaca secara jamak dulu. Ini pengetesan dulu ya. Jadi boleh diamalkan, dipelajari lagi. Untuk yang mengambil sanad secara khas itu ada syaratnya. Pertama, hafalkan dulu nama imam qiraahnya. Kedua, itu dibaca
baca secara bil jamak, secara hafaz dulu, riwayat hafaz. Yang ketiga baru secara bil jamak setelah itu akan dites. Coba bacakan riwayat ini, riwayat hafaz atau riwayat Hamzah. Kalau sudah betul bacaannya, berarti sudah ahli namanya. Kalau sudah ahli dan dia pas dan pantas disebut dengan seorang sanad. Insyaallah. Insyaallah ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Ustaz apa insyaallah siap. Ya silakan Mudarrah. Tayyib, sepertinya sudah mewakili pertanyaan dari Ustaz Miftah tadi. Insyaallah dijawab dengan mudah dipahami ya. Insyaallah. Oke. Sebentar, dari Majid Malaysia sudah paham ya Majid? Majid sudah paham insyaallah ya. Majid. Ustaz, boleh Ustaz hantar voice yang Ustaz baca yang jamak tadi semua tu. Sebab tak sempat kita tak sempat rakam tadi. Oh, ulang lagi ya? Ada. Ulang lagi cara bacanya. Ada Ustaz ulang hantar ke voice ke WhatsApp pun tak apa. Oke, kita ulang lagi lah ya, insyaallah. Boleh ulang lagi. Ya. Mungkin untuk peserta lain pun juga boleh untuk direkam lagi. Majid Sanora, ada Majid Sanora nih. Ada ya, insyaallah. Baik, ini saya ulang lagi dengan bil jamak tadi. Boleh silakan diikuti atau direkam boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. 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 Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Majid, insyaallah. Ya, insyaallah. Insyaallah. Boleh nanti dilatih di rumah untuk peserta, insyaallah besok
akan ada pencobaan. Siapa peserta saja yang mau mencoba, insya Allah mudah-mudahan setelah mencoba bisa lancar nanti ketika pengambilan sasaran di hari Selasa. Insya Allah besok waktu kita tidak terlalu panjang, jadi ada hanya sebatas pengulangan kembali, sedikit pengulangan dan juga meminta peserta untuk mencoba untuk membaca qiraah bil jamaah. Ustaz, kalau seandainya tak ada yang membaca dan tak ada yang mau membaca, mungkin saya mungkin akan menunjuk salah satu peserta nanti insya Allah. Oke, disiapkan di rumah untuk membacanya dan juga mohon untuk menghafal rumus membaca rumus setiap daripada qiraah yang membaca mana yang dibaca panjang, mana yang pendek, mana yang dibaca gabung, mana yang dibaca shad, mana yang dibaca sin, itu dipelajari kalau bisa itu dihafal dan terutama dihafalkan nama 7 qiraah tadi beserta dengan rawi-rawinya. Insyaallah akan di-share besok pagi, akan di-share insyaallah ya, beserta dengan materi yang kemarin tahammul ada insyaallah. Oke, ya barakallahu fiik insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan insyaallah. Ya. Baik, kalau tak ada lagi pertanyaan atau yang lain bisa disampaikan, saya serahkan kepada moderator. Saya tutup dengan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an jamaah ustazah yang dimuliakan Allah SWT. Dengan pengulangan yang tadi dibacakan oleh Al-Mukarram, maka insyaallah sementara kita tutup dulu pertemuan kita pada hari yang kedua. Insyaallah mendapat barokah dari Allah SWT. Kita semua mendapatkan rahmat dari pelajaran yang telah dipaparkan oleh Al-Mukarram selama 2 jam kurang lebih. Oke, kita tutup dengan majlis ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, Pakcik. Terima kasih Ustaz. Syukron Ustaz. Ustaz Akbar. Insyaallah.